lahan di Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun terbakar. Kasus ispa dan diare di Puskesmas Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi meningkat selama musim kemarau. Polresta Jambi belum tetapkan tersangka kasus kematian tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 26 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya, Habib Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kebakaran lahan yang terjadi pada Senin malam itu membakar sekitar 2 hektar lahan di Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh. Kebakaran lahan terjadi di RT 05 Dusun 1 Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh pada Senin malam. Angin kencang di sekitar area membuat api cepat menyebar dan membakar 2 hektar lahan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, 1 unit mobil pemadam kebakaran dan tim Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi kebakaran lahan. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman api. Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api dan melakukan pendinginan di area lahan yang terbakar. Di Danau Serdang kami mendapat kepastian dari informasi dari laporan dari awal yang terima itu dari berdekatan dengan Kasungan. Lahan yang terbakar di Desa Danau Serdang itu diketahui milik almarhum Sugito, warga Desa Samaran, Kecamatan Pauh. Saat ini, petugas masih melakukan pengawasan dan evaluasi penyebab terjadinya kebakaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pencemaran udara yang disebabkan asap kebakaran hutan dan lahan di Batanghari mulai mengkhawatirkan. Selain mengganggu pernafasan, kabut asap juga memengaruhi jarak pandang pengendara. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Batanghari pada Selasa pagi kian mengkhawatirkan. Selain mengganggu pernafasan, kabut asap juga memengaruhi jarak pandang pengendara. Salah seorang pengendara roda 2, Rahman, mengatakan, kualitas udara saat ini mulai tidak sehat, bahkan membuat mata perih. Pemerintah daerah diminta perlu melakukan langkah cepat, seperti memberikan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Jalan itu kan sudah terasa nih, kabut asapnya sudah semakin tebal. Ini mungkin ya ada kemungkinan dampak-dampak daripada kebakaran. Meski belum ada imbauan resmi dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker sudah cukup tinggi di tengah kualitas udara yang tidak sehat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Muaro Jambi kembali diselimuti kabut asap Karhutla. Kabut asap membatasi jarak pandang sekitar 8 km. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan pantauan alat shelter kualitas udara PM2,5 BMKG Stasiun Klimatologi Jambi berada pada angka 100 mikrogram per meter kubik. Angka itu menunjukkan kualitas udara di Muaro Jambi kembali berada pada kategori tidak sehat. Koordinator Data dan Informasi BMKG Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak Minggu malam. Kabut asap itu membuat jarak pandang terbatas hanya 8 km. Diprediksi kondisi ini akan terus terjadi apabila wilayah Sumatera Selatan masih terjadi kebakaran hutan dan di Muaro Jambi tidak diguyur hujan. Itu juga karena ada kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan, sedangkan arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut, sehingga menyebabkan sebaran asap itu bergerak ke arah Jambi. Hanya juga agak sedikit berkurang dan jarak pandang itu menjadi 8 km. Masyarakat diminta tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan agar tidak terhirup vertikal kebakaran lahan yang dapat membahayakan kesehatan.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tak maksimalnya panen padi akibat kemarau berdampak terhadap tingginya harga gabah kering di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga gabah kering saat ini berkisar Rp4.700 hingga Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp2.600 per kilogram. Saat ini, petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki masa panen periode April hingga September. Berbeda dari panen sebelumnya, pada periode ini panen padi di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai tak maksimal. Salah seorang petani, Manisi, mengatakan, tak maksimalnya hasil panen akibat kemarau berdampak terhadap tingginya harga gabah. Harga gabah kering saat ini berkisar Rp4.700 hingga Rp5.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp2.600 per kilogram. Selain kekeringan, kenaikan harga gabah juga dipicu mahalnya biaya produksi dan tak sebanding dengan hasil panen. Saat ini rata petani yang panen hanya mendapatkan hasil 2 hingga 3 ton per 1 hektar lahan. Gabah ini 47 atau 5.000. 47 sampai 5.000 per kilo ya, per kilo. Ya, naik sekarang. Dari harga berapa sebelumnya? Kalau kemarin sampai itu kemarin tuh 26 apa 46. Oh, naiknya 2 kali lipat. Iya. Oh. Dan naiknya itu pas ada musim panas ini ya, kemarau ini. Tingginya harga gabah membuat petani langsung menjual gabah ke agen atau pembeli pemilik penggilingan lokal. Tingginya harga gabah ini diprediksi akan terus terjadi, terutama pada Oktober hingga Desember 2023. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kasus ISPA dan diare di Puskesmas Sungai Duren meningkat selama musim kemarau. Peningkatan itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah warga yang berobat karena terpapar ISPA dan diare. Pasien yang berobat ke Puskesmas Sungai Duren dengan keluhan batuk, pilek, demam, dan diare meningkat dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan catatan Puskesmas Sungai Duren Muaro Jambi, pada Juli 2023, kasus penderita infeksi saluran pernafasan atas ISPA mencapai 267 kasus. Sementara pada Agustus 2023, meningkat menjadi 280 kasus. Selain perubahan cuaca, peningkatan kasus ISPA dan diare juga disebabkan cuaca ekstrim dan kabut asap. Biasanya batuk, sakit tenggorokan, pilek, gitu aja. Kata paling kalau ISPA ini 3-4 harian, insya Allah sehat lah. Karena daya tahan tubuh aja sih biasanya kalau ISPA. Untuk mewaspadai penularan ISPA dan diare saat musim kemarau, Emi Doris mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, memakai masker, dan memperbanyak minum air putih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi resmi membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, meski telah terdaftar, namun partai politik masih dapat mengubah nama, nomor urut, dan dapil calon legislatif. Perubahan nama caleg harus memenuhi persyaratan, yakni telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur mulai melakukan pencermatan untuk penetapan daftar calon tetap DCT calon legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pencermatan DCT dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah, mengatakan, dalam tahapan itu partai politik peserta pemilu tahun 2024 diperbolehkan mengubah nama, nomor urut, hingga dapil caleg yang diajukan. Perubahan itu harus sesuai dengan persyaratan
yakni telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Pengajuan perubahan itu dapat dilakukan selama rentang waktu 10 hari melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Silon KPU. Nanti di September sampai Oktober, 3 Oktober. Pergantian yang barusan Abang sebut tadi, pergantian yang seperti apa, Bang? Masih juknis yang lama. Seperti meninggal dunia. Ya. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 308 caleg masuk DCS Pemilu tahun 2024. Dari jumlah itu, 180 caleg diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dan dinyatakan gugur sebagai caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi belum menikmati hasil pengelolaan participating interest 10% dari sektor migas. Pembenahan internal BUMD sebagai syarat pengelolaan PI masih menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, Provinsi Jambi belum menikmati hasil pengelolaan participation interest atau PI 10% dari sektor migas. Belum diterimanya PI 10% sektor migas itu karena belum adanya perjanjian pengalihan dan pengelolaan PI 10% dari kontraktor-kontrak kerjasama yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, pembenahan internal BUMD sebagai syarat pengelolaan PI masih menjadi fokus utama sebelum daerah masuk pada tahapan pengelolaan penerimaan hasil dari kepemilikan sumber daya migas. Sebagai upaya untuk mendapatkan pengelolaan partisipasi interest 10%, Pemprov Jambi tengah melengkapi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Jambi juga tengah memenuhi syarat kepemilikan 100% saham BUMD, di mana 1%-nya dalam tahapan negosiasi untuk mempermudah mendapatkan PI dari sektor migas daerah. Komposisi dalam PI kan ada BUMD, kemudian ada anak perusahaan. Jadi kita mau benahi di internal dulu ya. Belum sampai pada bicara tentang hasil belum bicara tentang perolehan. Karena kita mesti menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan. Kalau syaratnya sudah lengkap, prosesnya bisa mudah. Belum sampai pada bahasa perorangan atau kelompok yang menerima belum. PI 10% merupakan besaran maksimal bagi kontraktor-kontrak kerjasama yang beroperasi di daerah yang wajib ditawarkan kepada BUMD. PI 10% sektor migas merupakan regulasi dari Kementerian ESDM untuk meningkatkan pendapatan daerah. Trendy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga Kabupaten Muaro Jambi bermalam tidur di halaman kantor Gubernur Jambi. Warga dari 3 desa ini menuntut keadilan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik lahan. Meski peringatan Hari Agraria selalu diperingati setiap tahunnya, namun konflik agraria di Provinsi Jambi belum sepenuhnya selesai. Bahkan, puluhan warga dari 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi harus bermalam di halaman kantor Gubernur Jambi meminta solusi pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan. Warga dari Desa Pematang Raman, Desa Petanang, dan Desa Betung ini telah 4 malam tidur di halaman kantor Gubernur Jambi karena belum mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi Jambi atas konflik lahan yang terjadi di desa mereka. Bahkan sebagian warga rela membawa peralatan dapur untuk memasak di halaman kantor Gubernur Jambi. Hari Rabu, Kamis. Sejak hari Kamis kemarin, Bu, ya? Sudah ada tanggapan dari pemerintah, Bu? Belum ada sama sekali. Belum ada ketemu juga, Belum ada. Mungkin, Bu, apa yang kita minta ke pemerintah nih, Bu? Kami minta pada pemerintah itu cepat diproses apa kami ini. Tuntutan kita, Bu, Tuntutan kami. Sebab kami ini merasa dizolimi semuanya. Konflik lahan yang terjadi di 3 desa Kabupaten Muaro Jambi itu bermula karena penyerobotan lahan di kawasan hutan tanaman industri HTI. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
mencatatkan diri sebagai daerah yang memiliki berbagai masalah pertanahan. Provinsi Jambi menduduki peringkat ketiga konflik lahan tertinggi se-Indonesia berdasarkan data ATR BPN. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengakui konflik lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi masih tinggi. Bahkan, pada tahun ini menempati peringkat ketiga se-Indonesia. Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir mengatakan, urutan ketiga masalah pertanahan itu merupakan data yang disampaikan Menteri ATR BPN saat berkunjung ke Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Sementara untuk jumlah konflik lahan yang tercatat pada ATR BPN saat ini masih bergerak dinamis. Saat ini, Kanwil ATR BPN Provinsi Jambi memiliki 7 atensi penyelesaian kasus yang menjadi prioritas. Kasus pertanahan itu akan segera diupayakan selesai untuk mengurangi konflik di tengah masyarakat. Sekarang kemarin Pak Menteri sampaikan waktu di Candi, kita yang ketiga sekarang. Yang tertinggi ya. Mudah-mudahan bisa keluar nanti pelepasan kawasan AGU. Itu yang sedang kita coba menyelesaikannya. Kemudian juga kita penyelesaian juga lokasi-lokasi yang menjadi prioritas reforma agraria. Jumlah angkanya berapa, Bang? Kalau angka itu masih dinamis ya. Kita angkanya dinamis. Jadi kita penyelesaiannya bersama-sama dengan Timdu, dengan Forkompinda. Untuk sekarang kita memang ada atensi sekitar 7 kasus yang menjadi prioritas. Nanti itu kita akan lihat perkembangannya lagi. Agustin Iterson Samosir menegaskan strategi khusus pengurangan konflik lahan terus diupayakan dengan berbagai model, mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah yang tergabung dalam tim terpadu penyelesaian konflik lahan menjadi langkah strategis mewujudkan prioritas reforma agraria. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi resmi membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pelamar diimbau tidak percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan P3K. Pemerintah Kota Jambi resmi membuka rekrutmen P3K tahun 2023. Agar proses rekrutmen berjalan lancar, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengimbau para pelamar dan tenaga honorer agar tidak mudah percaya dengan calo atau bujukan pejabat yang menjanjikan kelulusan. Wali Kota Jambi Syarif Fasa akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat kepada pejabat yang menjanjikan kelulusan P3K. Sementara bagi peserta yang terbukti membayar atau menyogok juga langsung dikeluarkan dari kepesertaan P3K. Pada rekrutmen tahun ini, pemerintah Kota Jambi membuka 1.274 formasi untuk guru, 989 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 665 formasi untuk tenaga teknis. Penerimaan P3K ini terbuka untuk umum, namun diprioritaskan pada honorer di pemerintah Kota Jambi. Jadi biasanya di sini nanti akan terjadi debatable. Tetapi kami memberikan masa sangga, ya masa sangga. Bagi yang merasa bahwa dia lulus administrasi, dia lengkap, tetapi tidak diluluskan, ada masa sangga. Nah masa sangga itu manfaatkan. Jangan masa sangga ini melapornya ke media sosial, ya, ke admin media sosial. Ini ada kecurangan, ke LSM dan lain sebagainya. Tapi laporkan ada masa sangga, laporkan kepada instansi terkait. Kalau kami BKP STMD, silakan datang, bawa bukti-bukti bahwa kami berhak untuk lulus. Rekrutmen P3K dibuka pada 20 September hingga 9 Oktober 2023. Proses rekrutmen saat ini masih dalam tahap pendaftaran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi politik seprovinsi Jambi tahun anggaran 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini.
Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi politik se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Rakor ini sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi politik se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Rakor yang digelar di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi ini mengusung tema sinergitas pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dalam menyukseskan pemilu serentak 2024. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin mengatakan, salah satu indikator utama keberhasilan pemilu dan pilkada serentak yakni tingkat partisipasi pemilih. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, aparatur Kesbangpol di Kabupaten Kota turut mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga pemungutan suara. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu kolosal pertama di dunia, karena pemilu dan pilkada direncanakan dalam waktu bersamaan. Apani Saharudin menambahkan, rakor ini sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hari ini Kesbangpol Provinsi Jambi melakukan rapat koordinasi persiapan pemilu 2024. Ya, baik itu pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Februari maupun pemilu kada yang insya Allah pada bulan November yang akan datang, 2024. Sengaja kegiatan ini kita lakukan, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya kesiapan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini dalam rangka mempersiapkan agenda nasional ini. Apani Saharudin mengajak agar peserta rakor mampu memahami makna partisipasi dalam politik, kompetensi dan akuntabilitas, serta memberi perhatian terhadap kebijakan publik. Yazid Santoso, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masuri menghadiri peresmian Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Muara Bungo Umuba. Masuri berharap Umuba dapat menjadi universitas terkemuka di Jambi wilayah Barat. Universitas Muhammadiyah Bungo Umuba merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah. Kampus Umuba berdiri berdasarkan surat keputusan dan izin perubahan bentuk dari STKIP Muhammadiyah Muara Bungo menjadi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo Umuba. Bupati Bungo Masuri mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Perguruan tinggi harus mengambil peran dalam menyiapkan lulusannya agar berkompetensi dan mampu menciptakan lapangan kerja. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, bidang pendidikan harus direvolusi dan berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern. Pemerintah Kabupaten Bungo sangat mendukung kemajuan Umuba dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bungo. Masuri menambahkan, peresmian Kampus 2 Umuba ini menunjukkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Bungo. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama menghadiri launching Kampus 2 Umuba Muara Bungo nih. Ini secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bungo kami apresiasi yang tinggi, selamat kepada Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ini yang telah membuat lompatan-lompatan yang luar biasa dari kampus 1, kampus 2, hitungan tahun tidak terlalu lama sudah jadi gedung yang megah di Bungo ini. Kemudian kita lihat lagi perkembangan mahasiswanya juga cukup positif, dari tahun ke tahun bertambah mahasiswanya. Ini menunjukkan bahwa Umuba ini berpeluang bisa besar di wilayah barat Provinsi Jambi ini. Masuri berharap Umuba dapat menjadi lembaga pendidikan yang terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan memimpin apel Senin pagi yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Batanghari. Pada apel itu, Muhammad Azan mengingatkan
Saudara Sekda Batanghari Muhammad Azan memimpin apel Senin pagi di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Muhammad Azan tak memungkiri jika terjadi penurunan kinerja hampir di seluruh OPD. Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan memimpin apel Senin pagi yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Batanghari. Pada apel itu, Muhammad Azan mengingatkan para ASN untuk lebih meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi salah satu landasan pencapaian visi misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Muhammad Azan tak memungkiri jika terjadi penurunan kinerja hampir di seluruh OPD. Ini bukan hal yang baru, hal-hal yang lumrah saja menurut kami. Karena ini secara prinsip kan aturan bagi dirinya sendiri. Dan kami selaku atasan langsung tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ASN untuk dalam rangka peningkatan pelayanan prima, pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pada apel itu, Muhammad Azan mengapresiasi pemenang Lomba Pawai Budaya dalam rangka HUT ke-78 kemerdekaan RI. Apresiasi itu diberikan dalam bentuk piagam dan uang tunai untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Kita bulan Agustus yang lalu kita ada yang memeriahkan hari tahun ke-78 tingkat Kabupaten Batanghari, dan alhamdulillah pada hari ini panitia secara umum menyampaikan hasil atau mengumumkan perlombaan yang diperlombakan pada kegiatan ini. Bagi yang belum mendapatkan hadiah atau ya juara, tentu ini bukan motivasi utama bagi teman-teman. Ini yang pokoknya memeriahkan. Muhammad Azan berharap hadiah yang diterima dapat menjadi motivasi bagi para pemenang untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar pisah sambut Bupati dan Wakil Bupati Merangin kepada penjabat Bupati Mukti Said. Mukti Said menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan program Merangin Mantap Unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan serah terima jabatan Bupati Merangin periode 2018-2023 dari Masuri kepada penjabat Bupati Mukti Said. Masuri menjabat Bupati Merangin sisa masa jabatan 2018 hingga 2023 setelah dilantik oleh Gubernur Al-Haris pada 28 Agustus 2021. Dalam sambutannya, Masuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai Bupati. Masuri juga meminta maaf jika ada kekurangan selama masa jabatannya. Masuri berharap Mukti Said dapat memimpin Kabupaten Merangin agar lebih baik dan melanjutkan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan seiringnya waktu, tentu bila kita berjalan sudah sampai ke batas, jika kita berlayar sudah sampai ke pulau. Untuk itu kami selaku Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Merangin periode 2018-2023 banyak kekurangan dan banyak kekhilafan, banyak hal yang belum dapat kami perbuat karena seluruh permintaan, proposal maupun keinginan aspirasi Bapak dari belum dapat kami penuhi. PJ Bupati Merangin Mukti Said mengatakan kesiapannya untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Merangin salah satu prioritasnya yakni melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh kepala daerah sebelumnya, yakni visi misi Merangin Mantap Unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Visi misi itu sesuai dengan jargon Jambi Mantap dan Merangin Mantap. Kepada Ayahanda dan Adinda Haji Masuri SPD MM dan Adinda Nilwan Yahya Sarjana Ekonomi selaku Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2018-2023 atas pengabdian Bapak, dedikasinya serta karyanya dalam menjalankan roda pemerintahan selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Semoga pengabdian yang telah diberikan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukti Said mengapresiasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Merangin sebelumnya yang telah membawa perubahan dan kemajuan untuk Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-5 Rumah Sakit Langit Golden Medica. Pada kegiatan itu turut dilakukan pembagian bantuan kepada anak stunting di halaman rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Langit Golden Medica Kabupaten Sarolangun, Sekta Desimaya mengatakan, di hari jadinya ke-5 tahun, Rumah Sakit Langit Golden Medica telah berhasil meraih akreditasi Bintang 5 atau paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak hanya itu, pada hari jadinya ke-5 tahun, pihak rumah sakit juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai prestasi telah ditorehkan Rumah Sakit Langit Golden Medica. Salah satunya menjadi rumah sakit nomor 1 penemu penyakit tuberkulosis paru di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi raihan akreditasi A Bintang 5 Rumah Sakit Langit Golden Medica. Meski telah meraih akreditasi A, namun pihak Rumah Sakit Langit Golden Medica diminta untuk terus meningkatkan pelayanan dengan berbagai inovasi. Bahril Bakri juga mengapresiasi kepedulian pihak Rumah Sakit Langit Golden Medica yang menyalurkan 100 paket bantuan penanganan dan penyaluran makanan tambahan kepada anak penderita stunting. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petugas lapas kelas 2A diperiksa secara internal pasca meninggalnya seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara, tetap di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, puluhan petugas lapas telah diperiksa secara internal pasca meninggalnya seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jambi. Petugas lapas dimintai keterangan untuk memastikan penyebab kematian tahanan titipan itu. Pasca meninggalnya seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi, sejumlah sipir di Lapas Kelas 2A Jambi telah diperiksa secara internal oleh petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan adanya dugaan kelalaian hingga mengakibatkan tahanan meninggal dunia. PLT Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi Junaidi Rison mengatakan, 20 sipir dan petugas lapas telah diperiksa. Mereka meliputi sipir, kepala staf dan warga binaan yang diduga mengetahui kejadian meninggalnya tahanan. Meski telah diperiksa secara internal, namun Kalapas dan petugas lapas siap memberikan keterangan ke penyidik kepolisian bila diperlukan. Dikirimi surat atau diberitakan akan dipanggil. Tapi walaupun akan dipanggil, saya akan tetap memberikan keterangan untuk memberikan klarifikasi terkait dengan peristiwa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pemeriksaan internal sudah berjalan. Internal sudah berjalan, baik pun dari pihak kepolisian maupun dari pihak internal kami dari kantor wilayah. Dan itu sudah berjalan pemeriksaan. Malahan sudah boleh dikatakan sudah 60% rampung untuk yang di kantor wilayah. Yang di kepolisian kami tidak bisa menilai karena memang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jambi meninggal dunia di Lapas Kelas 2A Jambi. Korban meninggal dunia diduga akibat aksi pemukulan oleh sejumlah warga binaan di dalam lapas. Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Terkait informasi sebelumnya, saudara, penyidik Polresta Jambi belum menetapkan tersangka kasus kematian tahanan titipan jaksa. Polisi masih terus mendalami kasus kematian dan masih memeriksa sejumlah saksi.
Kasus kematian tahanan titipan jaksa Agus Daniel di Lapas Kelas 2A Kota Jambi terus didalami penyidik Polresta Jambi. Saat ini, sudah 25 saksi diperiksa dalam kasus kematian tahanan itu. Meski telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 tahanan dan 5 sipir lapas, namun hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Rencananya penyidik Polresta Jambi kembali akan memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Salah satu dari saksi tersebut yakni PLT Kepala Lapas Kelas 2A Kota Jambi. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik tahanan, rencana lanjutnya akan memeriksa petugas sipir pihak lapas ya. Total berapa? Sudah diperiksa Pak? Total yang telah diperiksa kita saat ini 25 ya. Termasuk petugas sipir? Baru sebagian ya, petugas sipil baru sebagian ya. Rencananya pemeriksaan terhadap Kalapas akan dilaksanakan pada Rabu esok. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari pelaku di balik kasus kematian tahanan tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pria dari kelompok berandalan bermotor ditangkap polisi usai melukai kelompok berandalan bermotor lainnya. Aksi kelompok berandalan bermotor kembali marak dan mulai meresahkan warga. Situasi Kamtipmas di Kota Jambi yang kondusif kini kembali terganggu. Kelompok berandalan bermotor kembali berulah di Kota Jambi. Dari aksi kelompok berandalan bermotor itu, polisi menangkap seorang remaja LR berusia 18 tahun, warga Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. LR ditangkap usai melukai seorang remaja berandalan bermotor lainnya menggunakan senjata tajam. Dekatnya aksi tersebut dilakukan di depan Polresta Jambi. Usai diringkus di kediamannya, pelaku mengaku aksi itu didasari sakit hati setelah saling ejek di media sosial. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan DPO aksi serupa yang terjadi di Lorong Haji Kamil, Kota Jambi yang menewaskan satu orang remaja. Pelaku ini pernah terlibat di kasus 170 di TKP Haji Kamil pada tahun berapa? 2022. Jadi pas ini pelaku ini DPO dari Polresta Jambi terkait kasus yang sama. Untuk alat yang digunakan pada saat pembacokan? Pelaku menggunakan egrek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Rutan Mapolresta Jambi. Pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 7 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Harga komoditas pinang kering Betara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menunjukkan tren membaik. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani anjlok. Anjloknya harga jual pinang kering Betara membuat pendapatan petani anjlok. Kondisi ini tak hanya mempengaruhi daya beli dan perekonomian petani pinang, namun juga penurunan keuntungan para penampung pinang. Salah seorang penampung pinang kering, Wahab, mengatakan anjloknya harga jual pinang terjadi sejak awal tahun 2022. Sebelumnya, harga jual pinang kering sempat mencapai harga Rp25.000 per kilogram. Namun saat ini hanya di kisaran Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram untuk pinang kelas A Klotok Goli. Awal 2022 sampai sekarang. Kalau untuk omset menurun sekitar 50-70%. Karena sekarang ada perubahan cara kerja kan, ya. Dari bagian daerah Padang itu ada masuk bikin pinang iris. Turunnya harga jual komoditas pinang kering Betara membuat petani beralih ke pinang oranye dan pinang muda. Berbeda dengan pinang kering, pinang oranye dan pinang muda yang dipanen langsung dijual kepada penampung. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.